sama-sama hormati dan mengerjakan Al-Ustaz Muhammad Hakim Masyhur dan seluruh asatidz wal asatidzah keluarga besar Al-Masriyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang agung ini, malam yang istimewa, malam nisfu Sya'ban, di hari ini amal kita sesuai dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hikayat di dalam kitab Nawaqidul Qulubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam setelah Nabi Isa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Di dalam sebuah batu mutiara ada kakek-kakek yang beribadah selama 400 tahun. Setelah harinya berisi ambil setelah. Dan Nabi Isa sangat takjub dengan pemandangan itu, dan Nabi Isa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Isa, anna rajulan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adraka syahra ramadhana wa shalla fi lailati nisfi minhu afdalu indi min arba'ati min ibadati al-fatinati sanatan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa, oleh Isa, seseorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan bulan Sya'ban. Kemudian dia sholat di malam pertengahan nisfunya. Di malam pertengahannya, yakni malam nisfu Sya'ban ini, tentunya sholat yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban oleh umat Muhammad SAW itu lebih utama di sisi kata Allah daripada sholat 400 tahun. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekarang kita ditakdirkan di majelis ini untuk berdoa bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua berada di majelis ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang telah dilakukan oleh para ulama, sholat dan bagasi 3 kali. Ya. Insya Allah kita akan sholat berjamaah 10 rakaat. Yang pertama sholat taubat, kedua sholat taubat, ketiga sholat iman, keempat sholat firdaus, kelima sholat hajat. Masing-masing permukaan setelah surat Al-Fatihah kita baca surat Al-Ikhlasnya 100 kali surat Al-Ikhlas. Insya Allah kita akan membacakan surat Al-Ikhlas di sini sebanyak 1000 kali. Banyak banget, lama ya. Enggak kuat. Kita perlunya kekuatan. Yang memberikan kita kekuatan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan niat kita benar-benar niat berpengen, ya, melakukan yang terbaik, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan dengan ikhlas. Insya Allah kita selamatkan sampai melakukan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di malam-malam yang begitu mulia ini. Bahkan Ba'du Sholihin, sebagian ulama yang soleh mengatakan, barang siapa yang membaca doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sebanyak jumlah hurufnya, huruf iman, yakni 2375 kali, dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni
di malam sebesar ini, di malam ini, maka takunu amanan minal yang maka pembacaan itu akan menjadi penolak, akan menjadi pengaman untuk kita sepanjang tahun dari berbagai bencana, dari berbagai musibah. Insyaallah nanti di rumah masing-masing baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa? 2.370 namanya cuma 2.000 sampai 10.000. Insya Allah perbedaannya akan terlaksana berdasarkan waktu 5 jam. Ya, saya main HP 2 jam 2. Ya, saya baca HP, baca WA, nonton YouTube 2 jam, bahkan 5 jam. Salah ilah ini benar ini telah apresi kita dulu ya. Nah, kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan wasiat kita saat berjamaah di sini Allah Subhanahu wa taala panjang usia kita dengan keadaan sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah permudah segala urusan kita, urusan dunia, urusan akhiratnya, dan semua doa-doa kita mudah-mudahan dikabul dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk imam sholat ini saya sendiri, dan nanti setelah sholat berjamaah kita baca Yasin ya. Insyaallah dari baru dan terakhir Yasin yang pertama tindakan ya agar berikan kepada Allah Subhanahu wa taala menghilangkan yang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Yasin kedua mohon diberikan rezeki dan barokah dan Yasin ketiga menjadikan nanti untuk sebagai perkataan iman Islam sampai akhirnya di akhirat dan ya. Mari kita ya niatkan seikhlas-ikhlasnya mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan kita untuk melakukan sholat kita ya. Ya baik. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Yang pertama, panjang umur dan diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niatkan bukakan rezeki kita sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mudah-mudahan kita nanti diberikan akhir dengan husnul khotimah. Amin. Karena malam nisfu Sa'ban ini sudah diwati-wati oleh Rasulullah SAW. Yang mana dahulu kala kalau Nabi ketika malam nisfu Sa'ban, Nabi sudah standby di Baqi, di kuburan Baqi, sampai Siti Aisyah sering nyari-nyari Nabi Muhammad ketika malam tersebut. Ketika beliau ketemu Nabi ada di Baqi, lalu Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, "Akunti takhafina an tahifallah alaiki wa rasuluhu." Kamu takut aku mendolimimu, kata Nabi Muhammad SAW. Lalu ya Rasulullah, lalu saya ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, ini zonanku ataita ba'da nisa'i. Ya Rasul, aku kira kamu lagi nyantronin binimu yang lain pada malam tadi. Lalu Nabi bersabda lagi, Inna Allah Ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li aksar min adadi sa'ri wa nami kalbin. Nabi Allah bersabda, dunia Allah SWT yang zilu di sini bukannya Allah yang turun, tapi Allah menurunkan rahmatnya. Ayyuna zilu rahmat ila sama'i dunya, Allah menurunkan rahmatnya di langit dunia. Yaghfiru li aksar min adadi sa'ri wa nami kalbin. Lalu apa? Allah pada malam tersebut, malam nisfu Sa'ban, itu mengampuni sebanyak apa? Sebanyak sa'ri wa nami kalbin. Jadi kalau orang
punya peternakan domba. Biasanya kalau di luar lagi ternak domba itu ada anjing menjaga. Jadi bulu-bulu domba, jumlah bulu-bulu domba sama anjing penjaganya itulah Allah mengampuni orang-orang atau mengampuni dosa-dosa orang yang bermunajat pada malam nisfu Sya'ban. Jadi kita jangan pernah terpengaruh sama orang-orang sebelah. Untuk apa? Untuk kita meniadakan kegiatan ini pada setiap tahunnya. Kalau ditanya sama mereka, nggak ada Nabi ngamalin apa? Sholat 100 rakaat, sholat 10 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena mereka nggak paham di dalam syariahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di dalam syariah itu ijma'ul hadis, yaitu menggabungkan hadis. Makanya para salafus sholihin, orang-orang soleh sebelum kita itu ngikutin Imam Syafi'i, yaitu ijma' fadhailul hadis, yaitu menggabungkan fadilah-fadilah hadis yang ada. Kita nggak bakal nemu hadis, nyari hadis Rasul sholat 100 rakaat atau 10 rakaat baca qul 1000 nggak ada. Tapi yang harus kita cari apa? Fadilahnya surat Al-Ikhlas masih ada. Man qara suratul Ikhlas yu'tiqullah yaumal qiyamah ada jahannam. Rasulullah SAW. Orang yang baca surat Al-Ikhlas itu Allah merdekakan dia dari azab jahannam. Lalu ada lagi, makanya itu kita mewakilkannya dengan surat Al-Ikhlas. Lalu tadi yaitu hadis tentang fadilahnya keutamaan malam nisfu Sya'ban. Lalu yang terakhir yaitu aqrabu abdin indallah subhanahu wa ta'ala, yaitu keadaan paling dekat hamba Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala ketika bahwa sajid, ketika dia sujud, as-sholat, yaitu ketika dia sholat. Maka doa paling bagus itu kita mulai ketika sholat. Jadi digabungin sama para soleh, gimana supaya orang awam agak capek untuk mengamalkan hadis-hadis itu semua. Digabungin menjadi satu, akhirnya sholat mutlak pada malam nisfu Sya'ban, yang dimana sholat mutlaknya itu baca surat Qul. Jadi satu kegiatan kita mendapatkan 4 fadilah hadis sekaligus. Pinter kalau satu sholat pasti pinter. Datanglah orang-orang baru yang merasa pinter, padahal hakikatnya mereka bodoh. Dan nanti apa dengan fadilah hadis. Ini udah enak sholat. Daripada bisa sholat mutlak dulu. Habis sholat mutlak kita baca surat Al-Ikhlas. Pada selesai tentunya apa? Langsung semuanya kita laksanakan dalam satu kegiatan. Mudah-mudahan ini apa? Bacaan surat Yasin kita ini di malam yang paling berkah ini, yang mana malam ini salah satu malam yang tidak ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar, yaitu malam nisfu Sya'ban. Alladzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa wa sahabati min dzalik tabi'in wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم يرضي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا وارحمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم